ya, dapat gerakannya tuh guys. Tuh, aperture-nya bisa. Tuh, jadi lensanya ada bukaan kecil sampai ke bukaan yang paling gede. Yo, what's up guys, and welcome back to Bashing Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan here we go. Gila, Xiaomi. Selalu ya, Xiaomi ya, kalau urusan inovasi tuh gue jujur agak bingung guys. Di satu sisi gue seneng, dia bisa bikin barang-barang unik dengan harga affordable. Di sisi lain gue agak kesel kalau Xiaomi tuh kesannya tuh ngikutin banget gitu ya. Mesti ditiru gitu semuanya. Istilahnya kalau udah brand A, ya bilang aja Apple bikin sesuatu ya, langsung gitu kayak ada aja istilahnya tiruannya kayak gitu. Walaupun ya tidak bisa dipungkiri Xiaomi juga berinovasi ya. Kemarin baru aja bikin mobil tuh, udah resmi ya. Dan juga banyak lagi lah aksesoris IoT, terutama gue banyak banget pakai di rumah. Dan mungkin kalian juga semua tahu yang ngikutin Bashing Rotek ya, gue sering banget bahas gadget-gadgetnya Xiaomi gitu. Makanya di box ini ada smartphone paling top of the top. Cuma ya udahlah, kita unboxing aja langsung di video kali ini. Gue penasaran banget dan gue bakal compare sama musuh-musuhnya, kompetitor di kelasnya. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So, kita mulai. Gue mau share dulu nih, ada gadget-gadget baru dan unik dari Keep Wireless yang udah sponsorin video hari ini. Yang pertama, ada power bank unik nih dengan built-in cable di dalamnya. Ada dua versi. Yang pertama kapasitas 10.000 mAh yang ada slot nih buat storage cable Lightning dan Type-C. Jadi ada 2-in-1 ya. Nah, ada juga versi yang lebih gede 20.000 mAh, tapi ini kabelnya dicopot dan ini bisa fast charging sampai 30 watt. Tapi yang ini kalian mesti pilih juga ya, kabelnya ada USB-C to Lightning atau USB-C ke Type-C. Ada juga USB hub berbagai ukuran, mulai dari yang kecil 4-in-1, ini 4 buah USB dan 1 buah USB-C buat charging. Kemudian ada versi 8-in-1 yang lengkap ya, ada HDMI, SD card slot, sampai USB-C power delivery. Satu lagi yang paling ekstra adalah satu set laptop stand yang udah ada USB hub-nya juga. Cocok buat kalian yang punya MacBook nih biar lebih rapi kabel setupnya ya, karena nempel semuanya di belakang si laptop stand-nya. Dan gak lupa, Keep Wireless sesuai dengan namanya ada juga wireless charger yang super unik nih, compatible buat berbagai jenis smartwatch dan juga wireless brand gitu ya. Pertama, ini ada charger compatible buat Apple Watch, bisa juga buat cas TWS, dan charger utamanya juga udah ada kipas biar HP-nya tetap adem pas di cas wireless. Nah, cek semua produk-produk Keep Wireless lewat link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, ini gue beli sendiri ya, karena memang HP ini tidak dirilis di Indonesia ataupun internasional, cuma dirilis di Cina aja. Alright, here we go. Ada amplopnya ya, yang udah ngasih tahu nomor emailnya. Jadi di dalam sini adalah kertas pajak ya. Berapa pajak yang dibayarkan nanti kita cek aja di terakhir. Dan ada rambut. Dan inilah dia HP-nya. Dan yes, Xiaomi 14 Pro. Dan boxnya agak berbeda. Kalau Xiaomi sebelumnya biasa warna hitam, ini agak warnanya tuh keabu-abuan kayak gitu ya. Dan di sini ya tulisannya Mandarin, yang memang ini memang unit China ya. Sama di samping juga tulisannya Mandarin. Nah, di paling bawah nih kalau kalian pengen cek specs-nya yang kita pilih, kayaknya cuma satu versi doang yang ada nih, yang 14 Pro ini. RAM 16 GB, storage-nya 1024 GB alias 1 tera. Wow, ini pertama kali ya gue kayaknya megang HP 1 tera ya. Nah, di bawah masih ada fitur-fitur lainnya, ada chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 yang terbaru. Dan ada high-res audio juga, ada IP68, Dolby Vision Atmos, dan ya silahkan kalian yang bisa ngebaca Mandarin ya, boleh diartikan. Oke, di sini ada tarikannya, kita tarik aja deh. Oh, gitu guys. Pull tab ala-ala Xiaomi. Jadi kalau udah buka plastiknya gini, bisa dibuka semua. Kurang satisfying kali ya. Kayak ngebuka HP-HP murah gitu. Kalau iPhone kan kayak zret gitu loh. Kenapa nggak dibikin kayak gitu sekalian gitu Xiaomi? Ketat guys. Tapi nggak ada bunyi. Oke, berat tuh bunyinya. Oke, ini dia boxnya. Xiaomi co-engineered with Leica. Kita cek dulu aja yang di sini ya. Ada SIM ejector dulu. Dan kita dapat ada manual sedikit. Cuma begini doang guys.
nggak ada kertas-kertas garansian, dan kita dapet case. Oh, case-nya ini hard case tapi yang polosan ya. Ini sih biasa gampang banget lecet sih ini. Gue sayang kalau dipakai ntar nilai jualnya turun. Simpen lagi aja deh ya. Lanjut, kita cek HP-nya nih. Nah, jadi bisa diangkat. Yang mana gue taruh sebentar deh. Nah, kita cek dulu ke bagian bawah. Yes, masih dapat charger kita. Jadi kita dapat charger 120 watt ya, which is kayaknya sama dengan HP-HP Xiaomi lain. Masih pakai USB-A ya. Dan ini juga udah pakai GaN, Juragan. Nggak deh, GaN tuh gallium nitrat. Kabelnya juga masih sama. Jadi ya itu. Dari HP kalian yang Redmi sampai Xiaomi, kabelnya sama guys. Nggak ada beda ya, Xiaomi tidak mendiskriminasi. Sekarang saatnya kita ngelihat HP-nya, kita balik ke belakang dan wah, gila. Ini kamera bomnya gede banget coy. Gila, ini kayak apa? Kayak bazooka-nya Terminator gitu ya. Arnold Schwarzenegger. Nah, bagian belakang ada nomor-nomor registrasi. Dan balik ke kamera frame-nya, gue belum selesai ternyata. Masih ada kayak frame warna orange ya. Orange-nya Xiaomi, jadi Xiaomi sudah ya mulai beridentitas lah, bagus nih ada aksen orange-nya, gue suka. Dan ya titanium-titaniumnya udah mulai ngintip, jadi langsung aja kita buka. Nah, oke bisa. Dan jreng 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 Xiaomi 14 Pro. Berat guys ini. Ini berat, lebih berat dari iPhone rasanya, cuma nanti kita timbang. Tapi yes, frame-nya dong titanium. Ini yang kayak warna titaniumnya iPhone 15 Pro Max ya. Jadi agak-agak ke gold kayak gitu. Kalau kalian mungkin bisa lihat sedikit warnanya ya. Mungkin di kamera kurang kelihatan, cuma warnanya warna titanium ya. Kayak titaniumnya Apple Watch nih. Kelihatan nggak nih? Ya, shade-nya kurang lebih mirip, nggak silver banget. Jadi emang pure titanium, cuma kok berasa berat banget ya. Nah, finish bagian belakangnya ini tadi gue pegang kayak berasa halus banget. Ini bener-bener sih, wah banget. Halus belakangnya, pinggirnya ini karena titanium, jadi kayak lebih berasa metal sih. Somehow gue berasa kayak lebih solid dipegang dibandingin iPhone. Nah, kita sedikit compare ya sama iPhone ya. Nih, iPhone tuh lebih enteng loh, ini lumayan berat loh, ada timbangan nggak? Oke, Xiaomi 14 Pro 233 gram. Sedangkan kalau iPhone, waduh, 232, beda 1 gram loh. Beda 1 gram, tapi iya berasa kalau si Xiaomi itu lebih berat dari 15 Pro Max ya. Mungkin, gue bilang mungkin karena modul kameranya yang posisinya nih di atas ya. Jadi dia kayak ketika dia pegang tuh berasa kayak ada dorongan di sininya gitu loh. Oke? Itu tadi. Nah, sekarang kita langsung aja coba hidupin ya. Nah, ini juga yang menarik karena sekarang Xiaomi 14 ini guys, 14 Pro terutama dia pakai Xiaomi HyperOS. Jadi itu adalah OS terbarunya dari Xiaomi yang katanya mereka itu pengen ngegabungin keseluruhan ekosistem produk mereka. Ya tadi kayak gue bilang yang mobil mereka itu juga pakai HyperOS, katanya mereka bikin kulkas itu juga pakai HyperOS, TV juga nanti pakai HyperOS, dan HP-nya juga here we go, Xiaomi HyperOS. Tapi kok sama ya? Masih ya? Kayaknya ya. Oke, jadi itu tadi Xiaomi HyperOS. Sekalian sekarang kita share spesifikasi lengkap dari Xiaomi 14 Pro. Yang pertama, dari segi chipset, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Yang paling baru, paling kencangnya dari Qualcomm. RAM 16GB, storage 1TB, UFS 4.0. Layar LTPO AMOLED 6,73 inci, resolusi 1440x3200 ya. Jadi QHD+, HDR10+, Dolby Vision 120Hz, dan peak brightness katanya sampai 3000 nits. Dan layar ini juga dilindungi menggunakan ceramic glass ya. Katanya Xiaomi Longjing Glass namanya. Baterai 4880 mAh, 120 watt wire charging dan 50 watt wireless charging. Bisa 100% dalam 40 menit dan ada 10 watt untuk reverse wireless charging.
Nah, untuk kamera, sistem kamera belakang itu 50 megapiksel, 3 kamera ya. Jadi yang pertama ada variable aperture, nih yang unik banget, f1,4 sampai 4,0. Kemudian yang kedua ada 50 megapiksel telephoto 3.2x, dan terakhir 50 megapiksel ultra wide 14 mm dengan point of view 115 derajat. Sedangkan di kamera selfie dia menggunakan 32 megapiksel. Oke, sekarang kita langsung cek ke bagian kamera dan kita cekin software. Sekalian gua taruh si Xiaomi 13T ini sebagai objek aja ya, biar kita ada yang dikeker. Nah, di sini untuk mode-modenya kalau bisa lihat kurang lebih mirip sih ya, kita bisa ganti-ganti si Leica Vibrant atau Leica Authentic tadi. Di sini ada mode video, mode movie, mode pro. Nah, mode pro ini nih yang gua penasaran pengen cekin karena kalian tuh bisa atur si aperture-nya nih ya. Yang A-nya ini. Nah, A-nya ini bisa di custom nih. Tadi kita bisa ganti-ganti dari 1,42 sampai ke f4. Ya, yang mana kalau kita lihat di belakang nih ya, lihat pergerakannya tuh guys. Tuh, aperture-nya bisa tuh, jadi lensanya ada bukaan kecil sampai ke bukaan yang paling gede. Nah, ini di f4, dan kalau di f1,42 itu di posisinya begini. Jadi cahaya paling banyak masuk. Oke, nih, ini 1,42 ya. Tuh, kalau kita geser ke f4, dia jadi tuh, jadi nutup kecil. Nah, jadi teorinya adalah semakin kecil angka f-nya, kalau kalian beli lensa kamera, itu dia itu bukaannya semakin gede. Karena banyak cahaya yang semakin masuk, jadi dia itu bisa ngasih blur ke belakang. Nah, ini gue kasih sedikit demo ya ketika gue shot ke satu barang dengan bukaan f1,42, terus digeser ke f4. Nah, kalian lihat ya, depth of field di belakangnya ya. Blurnya itu di angka yang kecil semakin ngeblur, sedangkan naik ke f4 itu blur belakangnya semakin menghilang. Nah, itu sendiri jadi skenario-nya kepake mungkin kalau kalian foto barang dengan jarak yang dekat, jadi kasih jarak ke belakang. Gue sendiri agak bingung kenapa Xiaomi ngasih fitur ini di saat sekarang fitur-fitur kamera itu kan terutama portrait mode sudah canggih banget, sudah bisa mendeteksi jarak kayak gitu ya. Dan sekalian ngomongin si portrait tadi, kita langsung aja aduin ya kamera Xiaomi 14 Pro versus iPhone 15 Pro Max dan versus juga Samsung Galaxy S23 Ultra yang kemarin menangin blind test ya lawan iPhone dan juga lawan Google Pixel. Yuk kita cekin foto sama videonya seperti apa. Let's go. Oke, sekarang kita siapkan nih ya. Gue udah jejerin foto-fotonya. Dan langsung aja kita nilai ya. Ada foto A, B, dan C. Dan ini semua urutannya sama. Nah, mungkin kalian bisa tebak HP apa yang A, HP apa yang B, dan HP apa yang C. Kita mulai dari mode portrait. Nah, terlihat di sini yang A itu agak gimana ya, agak sedikit soft. Yang B itu yang paling wah, kayak mukanya jelas. Sedangkan yang C yang paling gelap. Gitu. Kemudian foto kedua, nah ini foto main kamera langsung, nggak pakai mode apa-apa ya. Terlihat juga yang foto yang B, itu depth of field-nya paling dapet tuh. Kalau kalian lihat dari di belakang ada body kamera tuh ya. Nah, yang A itu kayaknya masih kelihatan tulisan putihnya, yang C juga masih kelihatan tulisan putihnya, sedangkan yang B itu bener-bener kayak blur total gitu. Sama kayak bokehnya yang di bagian keyboard juga, bokeh-bokeh lampu, itu paling gede di yang B juga. Lanjut, nah ini foto yang ketiga ultra wide. Nah ini sih gue jujur agak susah membedakan ya. Cuma kalau dilihat yang A sama B, ini karakternya mirip-mirip, warna merahnya juga kurang lebih mirip ya. Cuma yang B di bagian belakang gedung lebih terang, tapi di tulisan baksonya itu merahnya sama. Sedangkan yang C ini vibrant banget. Hijau sama merahnya tuh jadi pop banget warnanya. Sedangkan di bagian shadow-nya sendiri, ya ini kurang lebih sama lah. Karena ketiganya udah ya HP flagship lah. Ini lensa ultra wide ya by the way ya. Dan cek foto selfie. Nah untuk foto selfie, again untuk B dan C karakternya mirip-mirip, cuma yang B skin tone-nya lebih oke, sedangkan yang A tuh tone-nya itu banget ya, Apple banget. Ya jadi mungkin udah tahu A itu kamera apa ya. Nah sekarang kalian udah tahu ya, jadi kira-kira fotonya tadi ada 4 biji ini. Yang A itu adalah kamera iPhone, yang B itu adalah kamera Xiaomi, sedangkan yang C itu adalah kameranya S23 Ultra. So ya, kesimpulan awal, kualitas foto dari Xiaomi emang wah. Gue bilangnya portrait mode tadi bener-bener dreamy banget, bener-bener bokehnya kayak lensa-lensa yang 1,2 f-nya gitu kali ya, kalau mungkin fotografer pada ngeh ya dari blur bokehnya. Ini semua automatic ya, kita portrait jepret aja. Sedangkan untuk yang foto main kameranya pun juga dia ngasih kayak bukaan yang paling gede gitu dari segi bokeh lampunya di keyboardnya kalau kalian lihat ya, kalau kalian compare.
Nah, itu kayak gitu untuk yang foto kedua. Untuk foto ketiga, ultrawide, nggak terlalu banyak signifikan. Selfie, menurut gua selfie bagus loh di Xiaomi ini. Warna skin tone-nya cukup natural. Bisa dibilang dibanding iPhone yang agak lebih cool, ya. Dan Samsung itu agak lebih pucet. Nah, kayak Xiaomi kayak di tengah-tengahnya kayak gitu. Nggak tahu deh gimana menurut kalian. Ini subjektif gua aja sih. Cuma dari segi lebar, iPhone paling lebar sih. Jadi mungkin untuk selfie, wifi rame-rame, bakalan lebih bagus di iPhone. Nah, sekarang kita masuk ke bagian video. Oke, untuk bagian video, ini yang pertama kita compare adalah bagian mode sinematik atau mode portrait ya. Jadi yang belakangnya blur semua dan kalian bisa lihat sendiri kira-kira hasilnya sih menurut gua udah rata-rata sama-sama oke. Cuma Xiaomi di sini yang kelihatannya paling tajam ya. Kayak separasinya nggak tahu termasuk harsh. iPhone oke, Samsung juga termasuk oke sih menurut gua. Dari segi paling natural sih iPhone, again paling natural dan kelihatan juga dia itu lebih apa sih soft ya, kayak bitrate videonya itu nggak terlalu kayak berasa patah-patah gitu kayak di Android, di Xiaomi sama di Samsung. Kalau di iPhone lebih smooth. Lanjut yang kedua ini kita compare action mode ya, jadi mode super steady kalau di Samsung sama di Xiaomi. Kita lihat yang mana yang paling stabil. Kita bakal lari nih ya. Jadi yes, kalian bisa lihat di sini iPhone dan Samsung stabil. Kalau di Xiaomi kalian bisa lihat di bagian atas kayak ada pergerakan cenat-cenut kayak gitu. Gua nggak tahu kenapa ya. Jadi mungkin software atau belum final. Cuma ya itu yang kalian bisa lihat perbandingannya seperti ya belum matang mungkin di bagian software oleh Xiaomi 14 Pro. So itu tadi untuk bagian kamera dari Xiaomi 14 Pro. Sekarang kita cek ke bagian performance dari Antutu Benchmark. Ini kita tes dapat angka 2.025.405. Wow, sekarang Antutu udah mencapai 2 juta angkanya ya. Dan sedikit catatan aja, waktu kita tes tadi awal-awal, dia sempat overheat HP-nya. Ya sempat panas banget. Dan akhirnya gue coba pakai cooler untuk ngetesin biar dapat angkanya aja. Dan dapat angka segini, dan ternyata gue denger-dengar juga banyak kasus overheating yang dialamin sama si Xiaomi 14 Pro ini. Ya mungkin karena tadi body titanium ya, body titanium juga mengalami hal yang sama di iPhone ya, yang mana overheat. Mungkin titanium lebih menghantarkan panas, I don't know, mungkin ya, boleh komen di bawah kalau kalian pada tahu. Dan kalau kalian penasaran berapa pajak yang dibayarkan ya, ini buat unit Xiaomi 14 Pro 2,7 jutaan ya, kirim pakai DHL nih. Oke, jadi itu tadi informasi lengkap seputar Xiaomi 14 Pro. So yes, itu tadi guys, Xiaomi 14 Pro. Gimana kesimpulan awal? Menurut gua ya menarik sih build quality-nya, terutama pakai titanium tuh cukup kerasa beda jadinya ya sama stainless steel atau metal-metal yang lain. Cuma memang di sini berasa agak berat karena modul kameranya tadi yang lumayan gila juga ya dengan variable aperture-nya. Terus juga layarnya ini by the way dia pakai seramik ya. Jadi sama kayak yang ada di Apple Watch Ultra atau Apple Watch yang kalian yang stainless steel. Ini bakalan anti lecet kalau kena pisau, kena kunci, apalagi pasti aman, dan penggunaan long termnya juga bakalan lebih oke, walaupun ini masih ada screen protector ya ternyata. Dan HyperOS overall agak menarik sih ya menurut gue. Gue mesti deep dive lagi, mesti cobain lagi. Cuma beberapa animasinya tadi lumayan menarik ya, kayak chargingnya animasinya oke. Pas kita menghapus aplikasi tadi juga ada animasi seru. Overall kayak kerasa lebih smooth gitu, kayak lebih mateng lah, lebih dewasa kali si Xiaomi HyperOS ini, dan pastinya ya nanti bakal terintegrasi sama device-device Xiaomi yang lain ya secara satu ekosistem. Dan buat harganya sendiri, ini kemarin di Indonesia kalau kalian cek di Tokopedia dijual di harga 20.500.000 ya, jadi harganya masih sedikit lebih murah dibandingin Samsung sama iPhone. Tapi kalian dapat ya ini titanium, dapat ala-ala flagship terbaru. Yang mana Samsung juga kemarin kan tadi baru bocor ya, tadi pagi ada bocoran kalau S24 itu 24 Ultra bakalan pakai titanium juga. So ya, titanium bakal mainstream nanti di HP-HP flagship. Oke, itu aja. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best Internet YouTube channel, dan komen di bawah pendapat kalian soal Xiaomi 14 Pro. Itu aja, nama gue Marvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video.